Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu imunologi dalam kehamilan. Pengertian dasar imunologi. Sistem imun adalah sel dan molekul yang bertanggung jawab atas imunitas. Respon imun adalah respon komponennya secara bersama dan terkoordinasi. Respon imun ada dua macam. Yang pertama, respon imun non-spesifik atau bawaan, innate immunity, dan yang kedua, respon imun spesifik atau didapat. Respon imun spesifik dibagi lagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, sistem imunitas humoral, yaitu dilaksanakan oleh sel B dan produknya, yaitu antibodi dan berfungsi dalam pertahanan terhadap mikroba ekstraseluler. Yang kedua, sistem imunitas seluler, dilaksanakan oleh limfosit T, berfungsi untuk melawan mikroorganisme intraseluler. Terdapat 4 jenis limfosit T, yaitu T helper, T suppressor, T sitotoksik, T yang melepaskan mediator limfokin. Faktor-faktor yang berhubungan dengan imunitas ibu hamil. Yang pertama, janin yang terjadi akibat pertemuan dua gamet yang berlainan, satu dari pihak ayah dan yang lain dari pihak ibu. Sebenarnya merupakan benda asing bagi ibunya, sehingga secara imunologis penolakan plasenta dan janin oleh sistem imunitas ibu merupakan keadaan yang seharusnya terjadi. Dengan adanya suatu mekanisme imun depression pada tubuh ibu, yaitu suatu mekanisme tubuh yang menekan sistem imun atau menahan respon imun yang telah bangkit, dan juga karena adanya mekanisme blocking faktor yang disebabkan oleh suatu faktor plasma yang spesifik. Maka antigen paternal pada plasenta dan janin akan diblok sehingga kehamilan masih dapat berlangsung. Peristiwa adaptasi imunobiologi selama masa kehamilan dapat digambarkan sebagai berikut. Blokade aferen, yaitu tidak ada sensitasi antigen pada trofoblast, imunosupresi non-spesifik, perubahan populasi sel imun, dan faktor supresi yaitu plasenta, serum, desi2. Blokade sentral, blocking antibody, antifetal HLA, anti-reseptor, anti-idiotropik. Yang kedua, fetal specific T, suppressor sel. Yang ketiga, peran T helper 2 uterus. Blokade efferent. Yang pertama, tidak ada antigen target pada trofoblast. Yang kedua, blocking antibody mask fetal antigen. Yang ketiga, faktor supresi non-spesifik, yaitu placenta, serum, desi2. Yang keempat, antibodi sitotoksik antifetal diserap oleh plasenta. Yang kelima, faktor supresor janin. Peran imunitas pada ibu hamil. Imunisasi pasif pada janin dapat terjadi melalui transfer antibodi atau sel imun dari ibu yang imun kepada janin atau neonatus. Hal ini dapat terjadi melalui yang pertama, imunitas maternal melalui plasenta, yaitu antibodi dalam darah ibu merupakan proteksi pasif terhadap fetus. IgG dapat berfungsi antitoksik, antivirus, dan antibakteri. Imunisasi aktif dari ibu akan memberikan proteksi pasif kepada fetus dan bayi. Selama dalam uterus, mulai usia kehamilan 6 bulan, janin baru membuat antibodi IgM. Kemudian disusul IgA pada waktu kehamilan aterem. Mulai usia kehamilan 2 bulan, IgG sudah masuk ke dalam janin dan melindunginya. Imunitas maternal melalui kolostrum, yaitu ASI mengandung berbagai komponen sistem imun. Beberapa di antaranya berupa enhancement growth factor untuk bakteri yang diperlukan dalam usus atau faktor yang justru dapat menghambat tumbuhnya kuman tertentu. Lisozim, lactoferrin, interferon, makrofag, sel T, sel B, granulosit. Apa sih dampak yang timbul jika imun ibu hamil terganggu? Yang pertama, ibu mudah lelah dan terserang penyakit. Yang kedua, perdarahan. Yang ketiga, rentan anemia. Yang keempat, berpengaruh pada janin. Yang kelima,
janin dapat lahir prematur, dan yang terakhir resiko BBLR atau berat bayi lahir rendah. Bagaimana meningkatkan imunitas selama hamil? Yang pertama, minum air putih teratur. Yang kedua, makan makanan bergizi. Yang ketiga, tetap berolahraga ringan. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, konsumsi vitamin kehamilan. Dan yang keenam, jaga kebersihan diri. Berikut adalah contoh kasus dengan imunologi pada ibu. Nyonya M umur 23 tahun, G1 penol A0 dengan usia kehamilan 10 minggu, datang pertama kali ke puskesmas dengan keluhan pilek kurang lebih 3 hari, bersin-bersin, hidung terasa gatal dan mampet. Subjek, ibu mengeluh pilek kurang lebih 3 hari, bersin-bersin, hidung terasa gatal dan mampet. Anosmia negatif, ageusia negatif. HPHT 10, tanggal 10 bulan 1 tahun 2021. Untuk data objektif, tekanan darah ibu 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat, respirasi 20 kali per menit, lila 25 cm. Untuk tinggi fundus uteri belum teraba, denyut jantung janin juga belum terdengar, dan juga presentasi belum teraba. Untuk pemeriksaan penunjang atau laboratorium, HB 11 gram per sem, malaria negatif, kemudian VCT untuk HIV non-reaktif, PDRL IMS negatif, HBsAg negatif, protein urin negatif, dan swab antigen dilakukan hasilnya negatif. Untuk assessment, G1, P0, A0, usia kehamilan 10 minggu dengan ISPA. Planning yang diberikan kepada ibu yaitu yang pertama, memberitahukan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan darah ibu. Yang kedua, memberikan tablet tambah darah diminum 1 kali setiap hari selama 30 hari. Kemudian yang ketiga, menganjurkan ibu agar lebih sering mengkonsumsi air putih hangat. Yang keempat, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C. Dan yang kelima, menganjurkan ibu agar lebih banyak beristirahat. Dan yang keenam, menganjurkan ibu agar mengatur posisi saat tidur, yaitu kepala harus lebih tinggi dari badan. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kami dari kelompok 3.